Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey di siang hari menjelang sore ini dapat menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hidup Sehat. Nah, seperti biasa tentunya pemirsa kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam rangka untuk mengedukasi dan juga memberikan informasi-informasi positif mengenai kesehatan. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang makanan bergizi untuk pertumbuhan anak. Nah, kalau ngomongin soal gizi, apalagi soal anak, ini sudah ada dong tentunya narasumber yang akan menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan yang sangat berkompeten, yakni dokter spesialis gizi. Ada dokter siapa? Dokter Linda Artanti. Selamat siang menjelang sore, dokter. Selamat siang, Bang Jeffrey. Gimana kabarnya? Baik saya. Sehat ya, dok? Luar biasa. Alhamdulillah, saya juga sehat. Yes. Nah, kita ngomongin masalah makanan bergizi untuk pertumbuhan anak nih, dokter. Dan kita berdua nih, saya Jeffrey dan juga dokter Linda, mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di line telepon 071666385 dan di 08117433133. Jadi langsung aja nih ya, buat pemirsa di rumah jangan malu-malu, jangan ragu-ragu bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi ngomongin soal tumbuh kembang anak, soal gizinya ini seperti apa sih. Jadi langsung saja kalau ada keluhan-keluhan mengenai gizi anak, jadi langsung bisa berdiskusi langsung nih, bisa curhat langsung, curcol ya, curcol, okay. Bisa langsung sama dokter Linda. Nah, baik ya pemirsa ya. Nah, dokter, ngomongin soal gizi dan pertumbuhan anak ya. Sebelum kita ngomongin soal gizi, untuk bertumbuh kembangnya secara maksimal itu seperti apa, kita nih saya khawatir sih, rada-rada khawatir ya selaku orang tua juga. Beberapa waktu lalu ini kita denger nih ya di media sosial banyak sekali gembar-gembornya. Oh, ternyata anak-anak sudah banyak yang cuci darah. Oh iya. Iya kan, pasti dokter tahu dong itu ya. Anak-anak sudah cuci darah yang sekarang-sekarang nih. Tapi kalau program dari pemerintah ya, ini memang digalakkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kita dengarnya dulu adalah busung lapar, sekarang stunting. Kasus stunting. Kita terus tekan angka stunting. Nah, ini kan problem. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Kita belum ngomongin gizi, tapi banyak banget problem-problem masalah gizi pada anak masalah gizi yang ada di anak-anak nih, dunia anak. Nah, gimana nih seorang dokter gizi nih menanggapinya dulu? Silakan, dokter. Sebenarnya gini, kalau kita bicara masalah stunting, udah ada dari dulu sebetulnya. Iya, dulu tapi banget ya. mungkin istilahnya ya baru dibumingkan sekarang tuh stunting. Dulu sebenarnya sudah, tapi bilangnya kurang gizi. Iya, kurang gizi. Ya, kalau sekarang kita bicara stunting, karena ketika kurang gizi, akhirnya terjadi apa? Berat badannya kurang, akhirnya tinggi badannya kurang. Benar. Terjadinya namanya stunting. Ya, kalau dari WHO udah dari zaman dulu. Dulu banget ya? Jadi dari bukunya WHO itu udah ada namanya stunted or stunting itu sudah ada. Cuman di Indonesia mungkin baru hari-hari ini gitu nah. Ya, di sekitar tahun 2000. Ya, baru mendekati ini habis-habis Covid ini kan. Nah, itu baru mulai booming. Gecer-gecer banget. Itu. Terus yang kedua yang lagi booming lagi itu yang terkait tadi kayak cuci darah teman-temannya. Itu terkait dengan kebiasaan makannya. Jadi apa yang dimakan? Jadi sebenarnya kalau anak ini makannya sesuai dan benar, makanan sehat dan bergizi, harusnya aman. Tapi kadang-kadang gini, anak-anak sekarang nih orang tua lebih mintanya simple. Jadi dikasih makanan-makanan tuh terutama banyak yang berpengawet. Udah gitu dikenalin sama makanan-makanan yang siap saji yang kadarnya garam dan juga gulanya lumayan tinggi. Nah, kalau kita bicara garam sama gula, itu anak-anak responnya dengan kita dewasa itu berbeda. Kalau dewasa mungkin responnya lebih bagus ya. Ginjalnya terhadap si gula garam. Tapi kalau anak-anak itu kita ada aturannya. Jadi nggak bisa nih gula garam kita cokokin ke anak terus nih. Nah, itu contohnya gini, paling gampang gini. Minuman yang sekarang nih, minuman siap saji ya. Kemasan yang segini-segini ya. Nah, minuman itu nggak kelihatan nih, gulanya seberapa kan nggak kelihatan. Tapi buat anak itu enak. Kenapa enak? Karena anak itu biasanya umumnya sukanya tesnya rasa manis. Iya. Nah, dia situ ngincer rasa manis. Nah, rasa manis ini asal dari gula. Nah, untuk dapat rasa manis itu kan gulanya harus banyak ya. Ya, orang yang jualan minuman kemasan sebisa mungkin ada namanya tambahan gula. Biar apa? Orang tuh minat beli. Iya, kalau bayangin kalau misalnya kita jual minuman kemasan tapi nggak ada rasanya.
Apakah akan dibeli? Enggak dong. Nah itulah. Jadi makanya saya bilang hari-hari ini banyak banget masalahnya. Ini belum yang sekarang lagi booming, itu lagi outbreak polio. Ya. Ya kasus polio. Nah polio ini bicara juga daya tahan tubuh. Nah ini kan pemerintah lagi menggalakkan namanya vaksin gratis nih. Ya, itu jadi vaksin gratis dari polio itu dari umur 0 sampai 7 tahun. Itu di seluruh Indonesia lagi digalakin. Tapi gini, walaupun kita berikan vaksin, kalau makannya nggak cukup, daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu juga tetap risiko kena. Meskipun sudah divaksin. Meskipun udah vaksin, tapi setidaknya minimal ketika sudah vaksin itu udah ada di dalamnya untuk membentuk daya tahan tubuh. Yeah. Ketika anak itu makannya bagus, itu daya tahan tubuhnya makin naik, jadi makin safe, gitu. Makanya ternyata pada penelitiannya katanya banyak ini outbreak yang polio kemarin sebenarnya banyak yang nggak bergejala, jadi namanya kita bilang asimptomatik. Jadi nggak ada gejala, tiba-tiba, tapi memang dia ada polio gitu. Pas dicek, oh ternyata ada virus polionya gitu. Nah, makanya pemerintah ini hari-hari ini lagi digalakan nih bulan Juli Agustus, ini 0 sampai 7 tahun itu wajib. Seluruh Indonesia digalakan. Bahkan di mall di Jakarta tuh sudah dikasih gratis. Gitu, karena itu. Tapi kita yang dari kita sisi kami yang gizi, itu kami menggalakkan, yuk makannya yang oke gitu nah. Dari dokter anak pun, yuk makannya yang oke gitu. Jangan sampai ini anak kurang gizi, daya tahan tubuhnya kurang gitu. Jadi sekian banyak problem yang kita angkat di awal pembuka ini ya. Ini di awal pembuka program Hidup Sehat hari ini kayaknya udah panas banyak ya ternyata. Banyak problem ternyata di Indonesia. Tidak khususnya saja di Jambi tapi di tempat-tempat lain seluruh Indonesia banyak sekali problem-problem yang sudah tiga ini ya baru tiga yang kita angkat. Baru tiga yang kita angkat pemirsa, tapi sudah banyak ini sangat berpengaruh dengan tumbuh kembang terhadap anak. Ya bagaimana anak mau tumbuh kembang secara maksimal, tapi asupannya nggak bagus. Asupannya nggak bagus. Nah, pertanyaannya adalah dokter, ternyata gizi yang seimbang dan makan makanan yang baik itu sangat berpengaruh. Betul Tidak ada toleran. Nggak ada toleransi. Wow. Karena memang sebenarnya gini loh, dari zaman dulu ya, zaman dulu nih, zaman kita kecil lah ya. Kita kan sekarang udah jadi orang tua. Dulu kan kita pernah jadi anak-anak. Nah, orang tua kita zaman dulu itu jarang banget mengenalkan kita sama makanan yang siap saji atau makanan kemasan-kemasan. Karena apa? Zaman dulu teknologi nggak semaju sekarang. Ya, jadi kita makan ya seadanya gitu nah. Pokoknya ada karbohidratnya, terutama harus nasi. Saya ingat dulu, pokoknya dari kecil harus makan yang namanya nasi. Kalau nggak makan nasi namanya belum makan. Bener banget. Udah dokter. Nasi harus ada lauknya. Harus ada lauknya. Mau itu ayam atau ikan minimal 1 potong dikasihkan sama orang tua, sama ada sayur. Di situ minimal 3 itu harus dikonsumsi. Ada sih kadang-kadang dulu pernah dikasih juga susu. Cuma kan kalau susu kan nggak semua anak mungkin bisa. Dan tidak semua kalangan juga bisa membeli susu pada waktu makanya itu. Makanya minimal itu. Kadang-kadang ditambahin telur. Udah minimal tuh makanan yang kita dari zaman dulu tuh selalu disiapkan itu aja gitu. Buktinya kita kan aman-aman aja selama ini sampai hari ini gitu nah. Tapi ketika kita sekarang jadi orang tua, itu di pasaran itu banyak banget makanan itu. Bayangin ya kalau contoh saya ngajak anak saya makan, misalnya makan atau kita ke mall, itu lihat tuh ya, itu tuh makanan macam-macam. Dan menarik semua. Dan menarik semua. Tahu kenapa menarik? Yang pertama warnanya. Benar. Ya. Jadi kalau anak itu selalu dari mata turun ke hati. Ya. Jadi ketika warnanya wow, ini amazing, menarik gitu ya. Ada warna merah, coklat, hijau. Mereka sangat tertarik. Nah, begitu bilang, mami atau bunda, saya mau beli nih. Udah beli nih, kan kita cobain beli. Dirasa manis. Nah, rasa manis itu tes manis bikin anak ketagihan. Atau gurih nih dokter. Nah udah kan, habis itu sudah manis gitu, kadang-kadang ada tambahan di dalamnya. Mau ada kayak jelly-jelinya atau ada apanya, toppingnya. Itu semakin menarik kan. Tapi kan namanya topping kan nggak mungkin manis lagi. Biasanya akan ada gurihnya. Nah topping itu selalu biasanya ada efek ngawetnya. Pasti ada namanya natrium. Jadi kalau kita bicara natrium itu nggak selalu garam. Natrium itu bicara juga pengawet. Jadi kalau dalam makanan kemasan atau minuman itu selalu ada namanya natrium. Nah natrium itu yang kita lagi booming ini, masalah di ginjalnya itu. Masalah ginjal anak, kerusakan itu, natrium itu kita perlu warning juga. Karena kita suka lupa nih. Nah itu. Nah bayangin sudah misalnya nih, sudah 1 minuman ya, jajan minuman. Udah warnanya bagus, rasanya enak, gurih kan. Nah anak ini minum udah kenyang. Akhirnya sampai rumah dia nggak mau makan. Bahkan sayur pun mungkin tidak sentuh. Hanya dilihat dan nggak dimakan.
Akhirnya apa? Asupan anak kurang. Nutrisinya kurang, yes pasti kurang. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang, kalau kita misalnya mau ngasih makan anak, kasih jajan, boleh. Tapi maksudnya kita pilih-pilih gitu. Nah, bener banget ini. Ini sepertinya Dokter Linda, ini tidak pengalaman atau memang studi kasus nih dokter? Bukan, itu saya pengalaman iya. Tapi saya juga, maksudnya kan lihat di sekeliling saya kan anaknya teman-teman saya juga kan kelihatan ya, maksudnya setiap kali apa anaknya makan seperti apa. Gitu. Bener banget, dan ini memang realita yang terjadi di keluarga-keluarga pemirsa. Betul. Ataupun juga di masyarakat. Nah seperti inilah yang terjadi pada saat ini. Bagaimana kita mau fokus dengan tumbuh kembang anak dengan makanan bergizi dan sehat. Tapi kalau problematika yang ada sekarang ini sudah luar biasa sekali yang disampaikan Dokter Linda tadi. Nah yang menarik lagi pemirsa adalah di pengawet itu ternyata ada juga kandungan natriumnya. Dan itu membuat beban ginjalnya berat. Betul. Ya, sehingga terjadilah kasus-kasus yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa saya ada anak-anak ya usia 7 tahun 8 tahun sudah cuci darah karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah kami terus mengajak pemirsa nih di rumah untuk bergabung bersama kami di line telepon. Jadi langsung aja, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Bagi pemirsa yang sudah setia ya menemani kebersamaan TVRI Jambi, khususnya di program Hidup Sehat, langsung aja ya, langsung aja telepon, kita langsung berdiskusi bersama Dokter Linda. Baik dokter. Nah, pertanyaannya lagi dokter, kalau tadi dokter ini kan ilmu baru nih. Ya, ilmu baru khususnya buat saya nih dok ya. Ternyata di pengawet itu terdapat juga pengawet itu, jadi gini, natrium kita, ya. Ini kalau gimana dok? Pengawet itu kita kan suka taunya pengawet, tapi pengawetnya barangnya apa kan kita sering nggak tahu ya. Iya kita masyarakat awam. Bener dong. Dulu saya sebelum sekolah kedokteran pun saya nggak tahu maksudnya. Iya. Cuman tahu pas zaman SMA ada yang namanya sodium, bahasa kimia ya. Sodium. Nah sodium itu bahasa kimianya dari si natrium sama. Jadi natrium dan sodium itu sama. Dulu kan kita pernah belajar ya, yang peta, yang mapping kimia, apa yang logam-logam apa namanya. Nah itu natrium itu namanya sodium. Nah pengawet itu salah satunya biasanya depannya sodium benzoat, sodium nitrit, sodium apa. Masih hafal dokter Linda. Iya itu karena kita itu belajar masih itu. hafal dokter Linda. Nah itu natrium itu kita sering lupakan. Nah hari-hari ini mungkin gini, banyak orang tua yang sudah aware kalau beli makanan kemasan mereka cek nih di kandungan nutrisinya belakang ya, keren ya, maksudnya keren banget. Ini gitu orang kan. Tua yang aware ya. Yang udah aware ya. Tapi kadang-kadang gini, mereka tuh mungkin karena belum terbiasa, jadi bacanya suka ya sudahlah, yang penting kalorinya rendah. Iya, benar. Gitu. Mereka sering lupakan yang namanya natrium. Padahal ada di situ di tabel yang kecil warna putih itu kan dokter. Paling gampang gini deh, makanan kemasan yang sering kita makan tuh mie instan. Pernah makan mie instan? Pernah dong. Mie instan tuh enak ya? Iya, enak. Seminggu sekali wajib gitu. Itu kan ibaratnya gini, mungkin hampir seluruh rakyat Indonesia udah pernah lah makan yang namanya mie instan. Iya dong. Gak ada yang gak makan mie instan. Wajib dong, makanan Indonesia banget. Keluar negeri juga bawanya mie instan. Itu makanya, tapi kita gak sebut merek ya. Gini, mie instan, nah kalau yang lagi nonton nih, mungkin bisa di rumahnya ada mie instan, ambil mie instannya, dilihat bagian belakangnya. Iya. Nah itu kan ada komposisinya. Iya, ada tabel itu dok ya. Ada tulisan natrium. Natrium di situ, itu atau ya? sodium Nanti saya buka, penasaran. Nanti dicek. Nah, satu bungkus mie instan itu kan ada mie-nya, ada bumbunya. Iya. Nah, di dalam yang namanya di dalam bumbunya itu sebenarnya kadar natrium sodiumnya itu lumayan banyak. Contoh gini ya, paling gampang deh, yang sering kita makan mie instan satu gitu ya. Kita cek belakangnya itu kadar natriumnya sekitar 1000. Banyak dong. Banyak, 1000. Nah, kalau kita yang dewasa makan itu 1000 masih aman. Karena apa? Oh, yang dewasa? Karena apa? Kita ini kan maksimal sehari natrium untuk orang dewasa 2000. Oke, 2000. Iya. 2000 miligram ya, masih safe ya. Ya karena itu masih 1000 kan? 1000 ya. Kita anggaplah kita makan hari itu cuma mie instan 1 ditambah makanan yang lain dengan garam sedikit. Masih safe. Tapi kalau anak-anak itu enggak 2000, di bawah 2000. Bahkan di bawah 1000. Untuk anak-anak, untuk safe. Tapi kan balik lagi nih orang tua yang pengen nyangkal pernyataan dokter ya. Iya. Tapi kan tidak satu bungkus sendirian dok, bisa juga bagi dua nih kalau anaknya dua. Kalau satu bungkus itu nggak mungkin kalau buat berdua. Anak-anak dong. Anak-anak rata-rata anak-anak nggak usah gitu. Anak-anak itu satu bungkus itu tuh porsinya kecil. Iya benar. Iya, sorry to say ya. Karena orang dewasa aja kadang seringnya dua. Gitu. Nah, plus nasi. Iya. Anak-anak itu sering satu. Nah sebenarnya gini, mie instan itu nggak salah.
Karena apa? Perusahaannya mencantumkan. Perusahaannya bener dong. Dia mencantumkan. Memang ada gitu. Nah, kalorinya segini, kemudian natrium segini, penggunaan begini. Ada ininya, ada komposisi apa-apa tumpung-tumpung. Mereka jelasin semua. Perusahaan tidak salah? Tidak salah. Sudah dijelaskan? Sudah jelaskan. Kadang-kadang kitanya yang perlu tahu. Gitu kan. Soalnya gini, kalau dari perusahaan itu ngomong ke masyarakat, jangan banyak ya, ya otomatis nggak laku dong. Iya benar dong, tidak masuk dong marketingnya. Tidak masuk dong marketingnya, karena kan it's business. Iya, tapi mereka nggak salah gitu. Mereka sudah mencantumkan. Sudah mencantumkan, mereka benar sudah mencantumkan. Baik. Nah, kita yang perlu hati-hati. Nah, tetap boleh nggak makan mie instan? Boleh. Boleh. Jangan takut. Tapi ada aturannya. Tapi ada aturannya. Nah, kita mau tahu aturan makan mie instan nih, terkhusus juga buat anak ya, karena kita tidak bisa bohong bahwasanya mie adalah daya tarik yang paling tinggi. Setuju. Baik dokter ya. Begitu ya. Benar ya. Benar banget. Kita break dulu dokter. Iya boleh. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat bersama Dokter Linda. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di hari ini, siang hari menjelang sore ini. Buat pemirsa yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di program Hidup Sehat. Hari ini kita ngebahas masalah makanan bergizi untuk pertumbuhan anak bersama dokter spesialis gizi. Dokter siapa? Dokter Linda Artanti. Baik, di segmen pertama tadi pemirsa bersama Dokter Linda nih udah banyak sekali kita ngebahas masalah problem-problem yang ada di ruang lingkup anak ya dok ya. Ya karena di media kita udah bisa baca sendiri, kita udah lihat juga kasus-kasus yang kemarin minggu kemarin dokter RSCM yang ada di Jakarta sudah mengeluarkan rilis bahwasanya ya sekian persen pasien cuci darah di RSCM itu sebagian besar adalah anak-anak. Iya, anak-anak loh pemirsa, sudah cuci darah itu. Nah, ternyata penjelasan dari Dokter Linda pemirsa bahwasanya ini juga berpengaruh dari bahan makanan yang berpengawet ya dokter. Betul. Ya. Kemasan-kemasan yang berpengawet, yang makanan-makanan junk food yang itu sangat akrab sekali dengan anak-anak kita. Betul. Ternyata tidak hanya pengawet itu apa sih ternyata? Natrium itu salah satu pengawet. Salah satu pengawet pemirsa, dan itu sangat berpengaruh terhadap beban kerja ginjal. Betul. Ya dokter. Betul. Ya. Jadi itu yang mengakibatkan anak-anak kita banyak sekali yang mengalami cuci darah. Nah, baik, kita masih lanjut ngobrol ya. Dokter, salah satu makanan junk food yang tidak perlu beli jauh-jauh ke kota, misalnya di desa nih dokter ya, kayak kami kan di desa nih ya. Ya, tidak mesti harus jauh-jauh, tinggal datang ke warung saja sudah bisa makan junk food. Apa junk foodnya? Ternyata mie instan. Mie instan, ya. Dan aduh, ini makanan enak loh dok, saudara. Memang enak. Nah, dan tadi dokter Lina mengatakan bahwasanya sebenarnya tidak salah ya. Ini sudah ada label kandungannya apa saja, sudah dijelaskan. Dan ternyata kita yang kurang aware. Kita yang kurang aware. Mungkin begini, masyarakat kurang aware ya. Karena ya mungkin karena sudahlah, pokoknya makan cuma satu harusnya safe gitu nah. Iya. Tapi dokter Linda tadi mengatakan apakah boleh masih makan mie instan? Boleh. Ternyata. Nah, tolong diklarifikasi. Karena bagi kita orang tua ini butuh ini klarifikasi dokter Linda. Anak-anak boleh nggak makan mie instan? Boleh. Okay. Tapi gini, kita harus atur untuk makanan mie instannya. Contoh gini, kalau kita misalnya siapkan anak itu mau buat makan mie instan, kita kan akan rebus ya. Untuk mie instannya yang kering itu kita rebus. Biasanya kalau kita rebus itu kan ada lapisannya. Kenapa perusahaan kasih lapisan? Agar dia tuh tahan lama. Karena kan namanya mie instan itu akan dikirim ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Jadi itu harus ada seperti lapisannya untuk mengamankan agar ini tetap safe. Ketika kita rebus, rebusan airnya yang pertama usahakan dibuang. Pertama, trik ya, ini trik ya dok ya. Satu, jadi setidaknya ketika rebusannya dibuang, dok itu kan yang gurih, ya memang itu gurih. Itu yang bikin lemaknya dok. Yang bikin lemaknya, gurih kan, bener. Sebenarnya gini, ya kalau dulu sih kalau misalnya orang jual di warung pasti nggak akan buang, karena apa? Itu kan yang bikin gurih kan. Tapi kalau kita untuk anak-anak, ya udah kita rebus pertama, kita buang airnya dulu. Yang pertama, Oke, kita ganti airnya. Rasanya beda banget nggak? Nggak beda banget sih sebetulnya, karena kan kita memakannya sebenarnya mie instannya, bukan kuahnya itu doang. Nah, yang kedua itu kita bicara bumbunya. Oke, biasanya bumbunya itu kan tekniknya harus dimasukin langsung ke dalam air mendidihnya kan. Iya, benar. Kita ubah, jadi nggak dimasukin langsung ke air mendidihnya.
kita hanya merebus mie instannya dengan air, yang air rebus yang pertama dibuang, kemudian kita rebus lagi nih. Ya, kita rebus lagi kan, udah mateng, udah kan minyak kan kita bisa nih, kita saring dari airnya. Nah, kita rebus lagi air biasa. Kita rebus air biasa, udah kan kita masukin ke mangkok nih. Kalau untuk mie kuah kan. Nah, udah itu bumbunya baru kita tuang ke dalam si mangkok yang udah ada air panasnya itu. Oke. Nah, untuk bumbunya itu kalau kita dewasa mungkin nggak apa-apa 1 full. Karena saya bilang tadi, kalau natrium 1000 untuk kita dewasa masih aman. 2000 per harinya. Iya, 2000 masih aman. Tapi kalau anak-anak kan harusnya memang di bawah 1000. Lebih aman ya. Jadi kita kasih aja 1/3. 1/4 sampai 1/3 dari bumbunya 1 saset itu. Ya, kita kasih segitu. Tetap berasa nggak? Tetap berasa. Terus yang kedua, itu kan ada minyaknya biasanya. Benar. Minyaknya itu mie gurih kan? Iya dong. Minyaknya itu dikasih maksimal setengahnya aja. Karena minyaknya juga ada natriumnya. Pasti. Ya, di situ. Karena minyak itu kan dibuat itu kan pasti kan pas dari perusahaannya itu kan dibikin pasti ada natrium juga. Karena apa? Untuk mengawetkan. Jadi semua makanan kemasan itu pasti ada pengawetnya. Pasti ada. Nggak ada yang nggak ada pengawetnya. Kalau nggak ada pengawetnya pasti cepat busuk. Iya. Nah itu, di situ makanya itu salah satu trik makan mie instan boleh nggak? Boleh banget. Tapi kalau seandainya ada mie yang kita bisa buat sendiri, misalkan ada mie yang abang-abang tek-tek tuh itu kan bikin sendiri tuh, tepung sendiri digiling-giling. Itu malah lebih nyaman juga buat anak-anak gitu. Sebenarnya sih iya dong. Cuma pastikan juga, takutnya pas pembuatan di pasarnya itu juga pakai garamnya banyak, kita nggak tahu. Iya. Jadi belum tentu nih mie yang dibuat sendiri itu lebih safe juga belum tentu, karena kita nggak tahu nih. Kalau kita bikin sendiri ya udahlah pasti aman lah ya. Kita garam pasti sedikit. Tapi kalau kita beli kan kita nggak tahu nih dia bikin seperti apa. Gitu. Berarti ada trik. Buat kita para orang tua yang anak-anaknya sangat mencintai mie instan. Betul. Tetap boleh. Tetap boleh. Tetap boleh pemirsa. Jadi itu edukasi dari Dokter Linda ya hari tetap ini. Boleh, gitu. Tetap boleh. Jadi nggak ada masalah, tapi tetap frekuensi makannya juga harus diatur. Karena gini, kita nggak boleh terlalu fanatik juga. Karena oke lah, mungkin kita dari kecil nggak dibiasakan makan mie instan. Kalau anak-anak sekarang dia tuh kadang-kadang pingin ya, misalnya dia temennya makan mie instan, dia sama orang tuanya nggak boleh sama sekali. Akhirnya apa? Tantrum kan? Iya sih. Tantrum, ribut. Di belakang kita, dia makan sendiri. Makan sendiri, umpet-umpetan, malah lebih serem. Jadi amannya, misalnya, Bunda, saya mau makan mie instan, boleh tapi ada aturannya. Misalnya gini, seminggu maksimal 1 kali. Jadi masih safe gitu kan, masih aman. Jangan ya udah tiap hari satu ini, jangan juga gitu. Iya gitu ya. Begitu. Sekarang enak ya, sudah ada yang edukasi nih. Kalau dulu kan enggak dok. Dulu enggak, asal aja. Diremes, kasih bumbu. Iya bener, enak. Itu pemirsa ya. Jadi masih boleh, masih aman. Tapi kita sebagai orang tua harus aware, harus bisa ngasih jarak juga. Mungkin seminggu sekali kata Dokter Linda tadi. Jadi buat pemirsa kan masih mengajak nih dan masih menunggu buat pemirsa yang mau bergabung bersama Dokter Linda di studio TVRI Jambi. Jadi langsung aja ya ditelepon di line teleponnya TVRI Jambi. Baik dokter, kalau ngomongin mie klar nih ya, masih aman deh pokoknya. Aman, tapi harus tambahin protein. Jangan lupa. Oke, telur. Karena gini, karena mie instan itu kan dia ibaratnya kayak pengganti karbo. Iya. Pengganti nasi. Ya, jadi itu itu karbonya udah ada. Tapi jangan nanti makan mie-nya sama nasi. Iya. Ya. Itu orang tuanya dong. Inget-inget. Itu orang tuanya. Karena kadang-kadang gini, udah makan mie dikasihnya nasi. Iya sih. Nah, anaknya kenyang, kenyang saat itu. Iya. Tapi anaknya melar ke samping, bukan ke atas. Ke atas. Tumbuh kembangnya tidak baik. Tidak baik. Jadi kita butuh ada tambahan yang namanya protein. Proteinnya boleh gini, misalnya kalau yang mewah-mewah tuh dikasih seperti bakso. Atau dikasih seperti ayam suwir. Toppingnya nih ya. Toppingnya. Yang paling gampang itu dikasih apa? Telur. Nah, telur itu bisa tambahin 2 biji buat anak, it's okay. Bisa juga tambahin namanya sayur. Sawi boleh. Atau seperti caisim. Atau toge. Pak Coy bisa. Jadi maksudnya masukinlah yang sayur-sayur yang rasanya itu tidak mengganggu si mie instannya. Ya, karena ada beberapa sayur kan suka ganggu ya. Contoh gini, makanya kita makan mie instan dikasih kangkung kan nggak lucu ya. Iya sih. Maksudnya rasanya aneh jadi gitu mie ya. Kangkung jadi dong. mie kangkung kan. Beda lagi dong, nggak mie instan lagi dong. Jadi kita mesti tambahin toppingnya ada protein, ada sayurnya. Gitu.
Tapi kan problematikanya seperti ini dok ya. Ini mewakili para orang tua di luar sana nih dok. Dokter Linda mah enak aja nih gitu kan. Anaknya harus ini makan ini. Tapi gimana nih dok? Anak-anak sebagian besar, ini sebagian besar nih pasti dok ya. Kurang sangat suka dengan sayur. Nah sayurnya itu makanya saya bilang, sayurnya itu kita buat, misalnya dipotong kecil-kecil. Dimasukkan ke dalam mie instannya. Jadi itu nggak terlalu kelihatan. Kan dicampur dengan kuahnya rasanya lebih ke kuah kan. Dia nggak tahu tuh kalau itu tuh sayur sebetulnya. Tapi ada anak yang peka banget sih dok. Cuma paling gampang gini, misalnya gini, kita bisa kasih seperti awal-awal nih kalau anak nggak bisa itu kita kasih seperti daun bawang. Daun bawang itu potong kecil-kecil, itu halus, itu nggak terlalu kelihatan. Itu sayur nggak? Sayur. Bertahap. Terus kadang-kadang kita kasih sawi putih, sawi putih kita potong kecil-kecil. Halus gitu kan nggak kelihatan tuh, warnanya putih. Pas dimakan sama mie-nya, kebawa sama mie-nya, nggak ketahuan. Iya sih. Nah itu. Ada trik? Semua ada trik ya? Semua ada triknya sebenarnya. Atau gini, kita mau bikin gini, kalau misalnya telurnya nggak mau dicemplungin, kita mau bikin telurnya dibikin dadar. Nah di dalam telur itu kita campur sayur. Itu nggak kelihatan sama sekali. Telur dicampur sayur ya, seperti gini, daun bawang seperti tadi bikin ya. kayak masakan Chinese tuh fuyung hai. Itu kan fuyung hai itu sebenarnya dalamnya banyak sayurnya. Kalau yang sumber aslinya itu banyak sayurnya. Nah itu karena apa? Buat orang-orang yang nggak suka sayur, anak-anak yang nggak suka sayur tuh bisa kemakan. Gitu ya. betul. Semuanya ada triknya ternyata pemirsa. Jadi jangan pernah putus asa ya dok ya. Betul. Pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, baik pemirsa. Kita masih lanjut nih, masalah makanan bergizi untuk pertumbuhan anak nih. Boleh dulu dong cerita dokter. Pasti dokter juga di lapangan sering sekali menemukan anak-anak yang stunting, gizi buruk seperti ini. Nah, apakah gizi buruk dan stunting ini memang itu didapat ketika pasca lahir dari perut seorang ibu dokter? Nah ini kan pasti ada pengaruh nggak sih di kandungan pada masa kehamilan seperti itu? Boleh cerita dulu dong, dijelaskan Jadi gimana? Jadi sebenarnya gini, kalau kasus yang kurang gizi buruk itu stunting banyak sih kasusnya. Saya cukup banyak menemukan. Cuma mungkin kan kalau kita bicara stunting di Kota Jambi mungkin anggapnya nggak ada gitu, tapi ternyata banyak sebetulnya. Kalau kita screen itu malah bukan anak-anak orang nggak mampu. Kadang-kadang juga ada anak-anak yang dari keluarga mampu gitu nah. Beneran dong? Beneran. Jadi karena gini, problemnya bukan orang tuanya nggak bisa memberikan makanan, enggak. Tapi anaknya yang nggak mau makan di situ. Nah itu yang bikin masalah itu karena anaknya nggak mau makan. Mungkin karena anaknya lebih tertarik dengan makanan yang seperti junk food itu. Iya. Nah jadi kita butuh memang harus ini ya, untuk kita aware banget untuk yang gizi buruk dengan stunting itu kita dari sejak ibunya mau hamil. Sejak mau hamil? Ibunya mau hamil. Nah ini gimana ceritanya nih dok? Ini baru mau program hamil baru mau program hamil nih, terutama yang udah nikah, udah nikah kan. Nah udah nikah misalnya gini, suami istrinya obesitas, itu berdua harus diet. Yang pertama. Kalau suami istrinya kurus krempeng, terutama istrinya tipis. Itu tipis banget gitu ya, itu harus istrinya dinaikin berat badannya. Nah ini nanti kalau mereka ternyata hamil di dalam kandungan itu tuh kadang gini, di trimester pertama itu biasanya ibu hamil tuh nggak mau makan. Bener, kayak mual, muntah, bawaannya lemes lah, ini itu bed rest gitu. Nah ini kan suaminya pusing juga kan, makan nggak mau dimakan, akhirnya gizinya kurang, suaminya makan, suaminya gemuk, obesitas, istrinya tambah kurus kan, problem di situ kan. Nah ini istrinya kalau nggak mau makan, kita harus tetap paksa. Harus dilawan ya. Karena gini, di trimester pertama kan 3 bulan pertama. Ini nih lagi persiapan dari pembentukan untuk janinnya itu lagi persiapan awal gitu nah. Kalau misalnya gizinya kurang, makanan nggak cukup, akhirnya apa? Terbentuk tetap bentuk, tetap bertumbuh tetap, tapi hasilnya nggak bagus. Terutama nanti pas di 5 bulan itu pembentukan sel-sel otaknya udah makin rumit tuh kan, nanti makin nggak oke. Nah, terus gini, kalau misalnya udah trimester 2, misalnya gini, pas trimester 1 muntah, trimester kedua harus dikejar nih. Gimana caranya? Itu harus makannya cukup, perlu tambahan protein juga. Ini bisa dikejar trimester 2? Bisa dikejar trimester 2. Nanti trimester 3 harus dikejar banget. Tapi gini, problemnya dikejarnya bukan makan kue-kue. Iya sih. Karena biasanya ibu hamil tuh alasannya ngidam.
ya ini bawaan anakmu nih, kalau nanti anakmu ngiler gitu belum kan. Lagi kemudian. Mintanya makanya donat, terus kue-kue basah yang ini manis-manis gitu kan. Nah, ini yang gemuk ibunya. Iya, bener. Gizi ke anaknya yang dalam kandungan. Dalinya, Dok. Yang manis-manis kan biar mood nih bahagia. Kalau ibu hamilnya bahagia kan anaknya juga happy. Betul. Itu gimana? Salah. Tapi dokternya nggak bahagia di situ. Itu salah tuh yang seperti itu. Itu kita perlu ubah. Gini, emang ibu hamil boleh makan yang manis-manis, tapi dibatasin. Jadi nggak makan manisnya itu everyday, bahkan sehari itu makan pagi, siang, malam, akhirnya kalori tinggi. Memang naiknya banyak, tapi yang naik dilihat bayinya, janinnya, atau ibunya. Nah, itu biasanya nanti gini, kita kan kerjasama sama dokter kandungan nih. Iya. Beberapa dokter kandungan tuh sering konsul ke saya. Iya. Jadi mereka tuh kalau ibu hamilnya datang, itu dilihat tuh di USG kan. Perkiraan berat janinnya berapa? Berarti bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Kalau ada beberapa dokter kandungan yang memang sudah aware dengan itu. Dan mereka tuh sering kolaborasi dengan saya untuk membetulkan itu. Nanti di trimester ketiga itu kita lihat lagi nih. Kadang-kadang ada ibu hamil yang kenaikan berat badannya sampai 20-30 kilo tuh. Tapi bayinya kecil. Itu problem. Kita mesti betulkan pola makannya. Nah, kalau udah dibetulkan pola makannya kan nanti udah mulai nih naik nih berat bayi janinnya. Nah, minimal sampai berat lahirnya bayi itu minimal banget 2,5. Minimal banget. Sebisa mungkin di atas 3. Kalau di bawah 2,5 itu nggak oke. Karena apa? Nanti ngejarnya lebih susah. Pas bayinya udah lahir, ngejarnya lebih susah. Sebenarnya gini, kita lebih mudah itu ngasih makan mamanya. Ibunya tuh kita kasih makan, ibu yang lagi hamil tuh kita kasih makan nih. Kita cekokin makannya banyak, jadi bayinya itu aliran makanannya kan otomatis. Kalau udah lahir, itu lebih susah. Contoh, bayinya lahir ternyata di bawah 2,5. Nah, kita mau kejar-kejaran, contoh gini, ASI kan bagus, yes. Tapi untuk bayi-bayi dengan kelahiran yang beratnya kecil, pakai ASI itu nggak cukup. Ujungnya support. Nah, kadang-kadang kan ada gini, ada yang ngotot, saya nggak mau kasih support, saya mau ASI, boleh. Tapi ASI itu kalorinya harus ditambah. Untuk bayi-bayi yang kurang gizi itu kita kasih ada tambahan namanya human in milk fortifier, jadi ada penambahannya untuk nambahin kalorinya. Nah, itu mahal harganya. Harganya tinggi. Satu saset itu sekali masukin ke ASI itu hampir sekitar 30-40 ribu. Zaman saya pendidikan. Pas kemarin saya praktek itu sekali beli satu biji ini sekitar hampir 50 ribu. Satu kali ngasih untuk si baby. Nah, itu pun nggak bisa bayinya lagi nyusul langsung dikasih ini HMF-nya nggak bisa. Jadi harus dimasukin ke ASI yang ditampung, kita masukin. Itu untuk ngejar kalorinya. Nah, kalau ibunya misalnya, oh saya mau dok kasih anak saya sufor biar beratnya naik. Tapi gini, sufor itu problemnya nggak semua anak, nggak semua bayi bisa langsung respon. Karena apa? Sufor itu kan bahannya dari susu sapi. Benar sekali. Nah, jadi kan kadang-kadang kalau kita paksa, ada yang bayinya tuh sampai kembung, perutnya sakit, kolik gitu kan, ada yang mencret-mencret, diare, ada yang sampai muntah-muntah, ada alergi. Nah, ini di situ. Baik. Itu kan jadi makanya saya bilang dari bayinya lahir itu. Dari ibunya. Dari ibunya aja nih, dari mau program hamil sudah ada. Jadi kalau kita memang rencana kita mau punya anak, dari pas udah nikah itu mau persiapan punya anak itu disiapin. Baik. Kita tahan dulu. Baik, ini masih banyak nih penjelasan Dokter Linda pastinya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita break dulu pemirsa. Kami akan balik setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore lah ini. Udah masuk sore nih, hampir udah masuk sore nih dokter. Jadi buat pemirsa yang baru bergabung, kita masuk ke segmen ketiga nih bersama Dokter Linda pemirsa ya. Kita masih ngomongin makanan bergizi buat pertumbuhan anak. Tapi ternyata pertumbuhan anak yang maksimal tumbuh kembangnya itu tidak hanya ketika lahir saja. Betul. Dari pas dibentuknya. Nah, kata Dokter Linda pemirsa, dari pas mau mencetaknya. Iya. Jadi ibunya sehat, bapaknya sehat, makanannya bagus, anaknya pas sudah dalam kandungan bagus. Bagus tuh. Baru ngomongin masalah perkembangan anak ketika sudah lahirnya. Tapi kalau mau anaknya ini tumbuh kembangnya baik ketika lahir, egois banget dok ya. Iya. Egois dong. Kita harus ngomongin juga sebelum anak-anaknya lahir nih. Ini orang tuanya gimana nih bikinnya.
Bener nggak nih? Bener makannya nggak nih? Makanan yang dimakan ketika hamil bener atau tidak, kata dokter Linda. Betul. Waduh, ini kayaknya seluruh orang tua yang menyaksikan ini ya pemirsa, baik itu di Jambi ataupun di kota-kota lain, ini kayaknya disindir sama dokter. Iya, cuma gini loh, maksudnya kalau tapi bener ya, ini fakta ya dok ya? Iya fakta, makanya kita selalu dokter anak, dokter kandungan selalu bilang kan 1000 HPK ya, kita bilang 1000 HPK, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Jadi itu tuh 1000 hari pertama kehidupan bukannya dari bayi itu lahir tuh enggak, dari pas dibentuk di dalam kandungan ibunya. Itu yang penting di situ. Jadi kalau ngomongin pertumbuhan anak nih dok, tidak hanya ketika pada saat lahir sampai dia usia 6-7 tahun. Dari dia pas dalam kehamilan. Itu sudah masuk dalam hitungan pertumbuhan 1000 hari itu. Kita kejar sampai 2 tahun, karena memang pada penelitiannya itu dari usia pas dia lahir sampai 2 tahun tuh pertumbuhannya paling cepat. Pahit sih pemirsa, tapi ini harus dinyatakan. Ya harus kita, mesti gini, ya dulu mungkin kan kalau kayak kita yang sudah jadi orang dewasa, ya sudah terlanjur kita pendek, ya sudah lah ya masa lalu gitu ya. Tapi maksudnya jangan salahkan orang tua kita gitu kan. Cuman kalau yang sekarang gitu ya, terutama yang lagi persiapan mau hamil, mau punya anak, itu sebaiknya dari awal. Makanya kan gini, kalau dokter kandungan itu kadang-kadang gini, kalau misalnya ada orang persiapan kehamilan, beliau tuh kasih macam-macam ya. Dari asam folatnya, dari vitamin D-nya, dari kalsiumnya. Itu tuh bukan karena untuk, ya sudahlah resepin aja biar banyak ini, enggak. Jadi untuk persiapan memang. Biar rahimnya tuh oke. Dari cadangan ibunya juga oke. Karena gini, kalau cadangannya nggak oke, nanti pas di dalam kandungan anaknya nggak cukup. Di situ. Makanya ya itu pas udah lahir, nah itu kalau udah lahir kita mesti kejar-kejaran lagi. Kejar-kejaran lagi ya. Mungkin kalau usia 0 sampai 6 bulan, kalau bayi itu lahirnya cukup bulan di atas 2,5, aman nih pakai ASI. 0 sampai 6 bulan pakai ASI cukup oke. Nah, pas ngasih ASI, ibunya harus bergizi juga. Iya dong. Jangan gini. Masa ngasih cairan beningnya aja dong? Bukannya gini. Saya pernah menemukan ibunya kurus kerempeng. Ibunya nggak doyan makan. Tapi ASI-nya katanya ngocor. Tapi melimpah-limpah katanya. Tapi pas kita cek bayinya nggak naik beratnya. Berarti memang kan ibunya, karena ibunya gizinya kurang, otomatis ngasih ke anaknya ya gizinya kurang juga. Iya, berarti ASI yang banyak tidak jaminan juga dong. Nah, ASI yang banyak kita lihat ASInya seperti apa? Isinya. Isi dari ASI. Jadi kita ibunya dulu nih. Lihat wujud ibunya dulu nih. Kalau ibunya sehat ya, maksudnya memang bukan obes ya, ibunya sehat. Beda dengan obes ya. Kalau obes itu kadang ada pasien yang obes itu ASInya banyak tapi nggak nyaman gitu. Dia menyusuinya itu nggak enak juga. Jadi ibunya sehat, ketika dia menyusuin itu bayinya pun berat badannya naik terus. Nah itu kita lihat di situ. Nah pas di 6 bulan itu nanti empati. Nah itu hati-hati. Mulai belajar nih buat mengenal makanan dok ya. Karena gini, dari bayi itu cuman ibaratnya telen ya, cairan doang. Tiba-tiba kita kenalin makanan. Biasanya di 6 bulan tuh mulai ada penurunan tuh. Penurunan, jadi anak-anak yang dicoba empati, kita trial. Kadang-kadang ibunya takut nih mau ngenalin anak ini dengan telur, mau ngenalin dengan udang, mau ngenalin dengan ayam, mereka takut. Jadi kadang-kadang mereka tuh seringnya ini ya, menu-menu yang sudahlah dikasihnya cuman nasi di blender, dikasih kuah bening. Nasi Akhirnya di blender, iya bener banget sih dong. Iya, saya pernah sih ngeliat itu. Lagi pakai slow cooker ya, bikin listrik habis gitu kan. Suaminya ribut gitu kan. Jadi gini, itu pas di empati itu harus hati-hati. Empati itu adalah fasenya di mana anak-anak ini, bayi itu belajar untuk mengenal makanan dan tekstur makanan. Itu ngaruh ke orang motornya juga. Kalau anak ini nggak naik tekstur, akhirnya ininya buat ngunyah nggak oke. Terus kalau ibunya takut ngenalin anak ini dengan semua makanan, anak ini akan milih. Saya nggak suka nih makanan ini, saya nggak suka ini. Iya. Itu dari 6 bulan itu startnya. Bener lagi. 6 bulan. Itu 6 bulan, soalnya gini, kalau pasien saya yang anaknya belajar dari empati dari 6 bulan, itu sampai hari ini mereka aman, safe. Jadi mereka tuh bener-bener udah tahu ini celahnya anaknya. Tapi ada yang datang ke saya udah di 9 bulan, anaknya masih hanya bisa ngunyah bubur blender dan dihaluskan. Itu ngaruh ke orang motornya, ke rahangnya. Nanti kalau misalnya udah harusnya 9 bulan, 10 bulan itu sudah mulai bisa makan tekstur kasar. Di 1 tahun itu sudah harus makan keluarga. Nah itu kalau misalnya itu nggak bisa dikejar, 6 bulan sampai 1 tahun tuh nggak bagus, akhirnya apa? Anak nggak bisa makan.
Nah kita bicara 1000 hari itu sampai usia 2 tahun kan. Nah 1 tahun ke 2 tahun ketika 1 tahunnya ini belum lulus, 1 ke 2 tahunnya ini lebih susah lagi. Karena dia sudah mulai punya, dia sudah mengenal punya rasa. Punya opini sendiri nih anak. Jadi gini, anak ini nggak bisa ngomong nih, Bunda saya mau makan manis, Bunda saya mau makan gurih. Taunya nangis. Taunya gini, dia dikasih misalnya gini, anak ini sukanya sama rasa manis. Iya. Tiba-tiba ibunya kasih makanan rasa gurih. Anak ini nggak bakal ngomong nggak doyan, nggak suka, nggak. Dia semburin. Kalau nggak dia muntahin, lepehin, atau dia tutup mulut. Iya. Tidak mau itu di situ. Menerima. Ya. Karena anak ini kan belum bisa ngomong. Iya benar. Jadi mereka cuma tahu ini apa sih di mulut saya nggak enak, dibuang gitu. Nah, makanya kalau bunda-bunda pegang sendiri, pegang anaknya sendiri nih, itu harusnya kelihatan nih. Oh anak ini preference rasanya sukanya ke manis nih, suka ke gurih nih, suka ke rasa-rasa seperti tes campuran nih, gitu. Karena tiap anak itu punya tes rasa. Iya, pasti. Makanya kan kadang ada anak yang gini, dok, anak saya tuh nggak suka makan, nggak bisa makan nasi dok, nggak suka makan nasi, dia nggak mau makan. Saya bilang, makan yang lain bisa, makan roti bisa dok, makan pasta bisa dok, makan mie bisa dok. Oh berarti dia memang nggak suka rasa nasi, karena rasanya nasi dibandingin dengan pasta atau roti beda. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau misalnya ibunya pegang sendiri, dia akan tahu nih, ini anak aku sukanya apa nih. Kita bisa mainkan di situ. Tetap bisa cari alternatif yang lain. Tidak mau nasi, bisa ganti dengan lain. Kalau zaman dulu, memang zaman kita kecil harus nasi. Kayak mana caranya kau harus makan nasi. Di doktrin harus nasi. Kau sudah makan roti, kau tetap makan nasi. Gitu nah. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Karena kalau zaman sekarang, ya itu anak misalnya nggak mau makan nasi, ternyata dia sukanya kentang, it's okay. Nggak masalah dong? Nggak masalah. Oke. Kita berikan kentang. Meskipun kentang dengan telur gitu. Nggak apa-apa. Telur rebus, nggak masalah dok. Misalnya gini, kentang kita bikin dilumuri pakai telur dadar. It's okay, dia makan juga. Oke. Atau kentang digoreng aja, tambah-tambah garam misalnya sedikit garam. biar Atau gini, gurih. Kan ada anak-anak yang sukanya kentang dikasih cocolan keju. Ya ada. Ini juga kan kentang ini karbo, keju ini protein. Makan nggak? Masih masuk ya? Makan, masuk. Tuh pemirsa, jadi memang harus yang dengerin siaran ini sebenarnya orang tua nih harus ini. Harus ini, kita tuh harus gini. Kita tuh harus muter otak, harus kita kreatif. Gimana anak ini mau makan. Jadi karena gini, anak itu seharian kita diemin, itu nggak akan minta makan. Iya dong. Contoh ya, anak ini umur 1 tahun 2 tahunnya dia lagi main nih. Kita kasih dia mainan, misalnya mainan dia lah kereta-kereta atau apa. Dia asik main nih. Kita nggak tawarin dia makan, dia nggak akan minta makan. Iya, dia asik aja main sendiri. Dia cuma gini, mimi. Biasanya dia awalnya mimi, artinya haus. Karena memang kan dia main kering, jadi haus. Tapi dia nggak mungkin bilang maem, nggak mungkin. Ya, nggak ada sih selama ini. Itu makanya. Artinya harus dicari alternatifnya. Tapi kalau ngomongin ke tema kita soal tumbuh kembang anak, pertumbuhan anak ini dok. Sebenarnya pertumbuhan anak tadi kalau kita ngomongin dari awal kan mulai dari cara bukan cara ya dok ya, mulai dari membuatnya. Mulai dari berencana program hamil sampai dia 1000 hari kehidupan tadi. Itu kan jelas ini. Jelas, benar. Pertumbuhannya ya. Betul. Memang harus kita kejar banget ini. Harus kejar. Tapi sebenarnya pertumbuhan anak ini sampai usia berapa sih dok? Gini, kalau anak tuh tumbuh terus sampai akil balik. Usia akil balik gini, kalau misalnya perempuan 18 tahun ya, 17-18 tahun. Kalau laki-laki itu biasanya sekitar 20 tahunan. Laki-laki 20 tahunan. Tapi ada yang 19 tahun udah berhenti akil balik. Ya. Oke, stuck. Pokoknya gini, kalau perempuan tuh biasanya anak perempuan itu kalau sudah haid, itu biasanya udah stuck tuh. Maksudnya udah terbatas. Misalnya tinggi anaknya udah 140 ya 140 nih, aja. Dia haid nih, dia sudah haid, dia tingginya paling nambah juga paling nambah 5 cm. Nggak bisa sampai nambah lagi tinggi banget, nggak bisa. Yang laki-laki kalau sudah mimpi basah, itu biasanya dia udah stucknya di situ, dia nggak bisa naik lagi, mentok gitu. Makanya sebelum anak ini akhir balik, kita mesti kejar-kejaran. Cuman yang paling cepat itu di usia 1 sampai 2 tahun, itu paling cepat. Dan kita kejar-kejaran lagi nanti di usia 2 tahun sampai pas sebelum sekolah. Karena kalau udah sekolah, dia sudah punya kehidupan sendiri di sekolahnya. Dan itu susah. Muncul problem baru lagi. Problemnya lebih ribet lagi. Lebih ribet, lebih riwah lagi. Ketika dia sekolah, dia sudah pusing dengan sekolahnya. Jam makan kan kadang dibatasin ya. Di sekolah tuh paling waktu berapa menit sih? 15 menit sampai 20 menit. Anak bisa nggak disuruh makan 20 menit? Belum tentu bisa. Orang di rumah aja suruh makan 30 menit, ibunya kadang masih tawar-tawaran. Nggak bisa dok, 1 jam dok.
Masih didikan militer. Itu. Pakai mekik dulu ya. Bagi mamanya kan teriak. Gitu. Oke, heboh dulu dokter. Jadi sebenarnya tumbuh kembang anak ini memang didasari dari makanan, Dok. Jadi pertama nih anak tuh tumbuh dulu ya. Tumbuhnya dulu bagus, baru perkembangannya. Jadi kalau kita bilang perkembangan nanti kan yang lebih paham mungkin dokter anak ya. Karena nanti kan ada perkembangan tuh ada kurvanya juga, kurva anak khusus itu. Nah, ini jadi perkembangan itu dari motorik sama sensoriknya. Motoriknya kita bagi lagi, motorik halus, motorik kasar. Tapi ini bicara ini kita main di pertumbuhan dulu. Habis pertumbuhannya bagus, baru nanti ke perkembangannya. Gitu. Jadi nggak bisa nih kita tiba-tiba anak ini berkembang bagus nih, anak ini aktif nih, bisa motorik ini, tapi dia nggak tumbuh, nggak bisa. Jadi ini sejalan, seirama. Jadi kalau dia pertumbuhannya bagus, perkembangannya biasanya oke. Gitu, jadi saling berkaitan pertumbuhan dan perkembangan gitu. Jadi nggak bisa juga dikatakan bahwasanya anak saya nih ketika ya posyandu ya kalau kita di masyarakat itu posyandu ini di screening, anak ibu stunting nih. Nggak bisa. Nanti gini, kalau ke ibu-ibu ya, terutama gini, ibu-ibu yang punya anak itu kan selalu pas lahiran dikasih buku nih. Iya, buku pink ya dok. Bukunya macam gini, kalau dari tergantung lahirnya. Tergantung lahirnya. Kalau lahirnya misalnya di bidan mungkin dapat dari puskesmas bukunya warna pink. Tapi kalau di rumah sakit kan tergantung rumah sakitnya nih. Kan cakep-cakep tuh kan bukunya. Nah, itu bukunya cakep-cakep bukan cuma mau dimasukin ke tas. Jadi kalau pas ditimbang itu harus minta diplotkan. Jadi beratnya berapa, tingginya berapa, sesuai dengan umur nggak? Nanti ada grafiknya. Nanti kita baru bisa tahu nih, oh ini anak stunting apa enggak, itu kan dari situ. Dia ada garis. Ada grafiknya. Ya, jadi udah ada grafiknya. Di bawah garis merah. Ada 3 grafik utama nih ya. Nanti grafiknya itu berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, satu lagi berat badan berdasarkan tinggi badan biasanya. Tuh, jadi ibu-ibu juga harus teredukasi. Harus gini, kreatif. Jadi aware-nya. Jangan pas datang tuh ketemu sama dokter anaknya atau ketemu sama dokter umum yang ini juga, cuman keluhan aja ya, cuman iya abis itu iya. Jadi kita nanya, gimana nih pertumbuhan anak saya sudah di mana gitu. Baik ya, dokter kita break dulu. Break dulu, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Masih bersama dokter spesialis gizi yang luar biasa memberikan edukasi pada kita semua hari ini ya pemirsa, Dokter Linda. Wow, banyak banget nih edukasi nih, banyak banget pasti orang-orang tua yang kesindir. Iya. Karena tumbuh kembang anak itu tidak hanya si anak sendiri yang memikirkannya, tapi orang tua. Kan sebenarnya anaknya nggak usah mikir. Iya sebenarnya anak nggak usah mikir ya, tinggal dicekokin aja sama orang tua. Itu tugasnya cuma satu, dia patuh sama orang tua itu aja. Benar sekali. Nah ngomong-ngomong soal buku tadi yang dikasih, buku yang cakep itu cakep itu tadi, dan memang dia ada grafik ya dokter. Dari situlah orang tua bisa mendeteksinya juga. Bisa kelihatan. Jadi gini, tapi itu grafiknya harus diisi. Dari dia lahir. Oleh petugas ya? Bisa orang tua sendiri. Orang tua sendiri bisa? Gini, kadang-kadang petugasnya sibuk gitu, posyandu sibuk misalnya. Nanti dia nanya nih, maksudnya beratnya anak saya berapa, panjangnya berapa. Ibunya ngeplot sendiri nggak apa-apa. Tinggal lapor ke kepala kadernya, bu kadernya, ini loh saya plot di sini ya bu ya. Kalau udah bener, it's okay. Nanti tiap bulan tuh kelihatan tuh, grafiknya seperti apa kelihatan. Nah di situ bisa kelihatan kalau udah grafiknya tuh. Nanti kan ada 5 garis nih. Yang tengah-tengah tuh hijau. Iya, hijau. Nanti di kiri kanannya tuh ada kuning. Paling bawah ini, paling atas ini merah. Iya, merah. Nah, yang normal tuh kalau ngikutin garis hijau ini. Hijau aja itu normal ya. Itu normal. Ya? Jadi ini persentase 50. Nah, yang di bawahnya garis kuning. Nah, kalau di antara jadi gini, kalau dari hijau ke kuning yang bawah, itu dia artinya nurun gini kurvanya. Iya. Dia udah peringatan. Iya. Kalau ini hijaunya ke arah kuning atas, itu peringatan juga. Beratnya mulai berlebih nih anak ini. Iya. Nah, kalau yang garis merah, yang paling bawah ini, kalau garisnya udah di antara kuning dengan merah, itu beratnya udah kurang itu anak. Itu udah harus minimal konsultasi. Iya. Oke. Minimal udah konsultasi. Kalau lagi nggak ada duit, minimal nanya sama yang di puskesnya bu kadernya. Nah, kalau misalnya kuning ke merah yang di atas, itu udah obes. Arahnya ke arah obes, overweight ke obes. Ini juga hati-hati. Karena gini, anak-anak obes jatuhnya nanti ke jangka panjangnya penyakit. Jadi kita mesti warning itu, lihat grafiknya, kami terlalu di atas gini nggak boleh juga, di bawah gini nggak boleh, minimal di hijau nih, hijaunya gini rata, naik gini terus, jadi cakep. Gitu. Nah itu kita kejar di situ. Jadi orang tua harus teredukasi. Harus teredukasi, karena gini kadang-kadang gini dikasih buku,
mereka hanya tahu kalau pas lagi ngantar anaknya, yaudah bukunya kasih ke perawatnya atau ke kadernya kan. Udah pulang ambil aja, masukin entahlah mau diapain gitu. Besok lagi baru posyandu lagi. Ini bukunya ini penting katanya. Baik, ternyata itu pemirsa ya. Jadi harus dicamkan oleh kita semua ya. Jadi benar-benar tumbuh kembang anak ini memang harus orang tuanya harus aware banget, harus perhatian banget. Nah, kalau ngomongin sama Dokter Linda ini nggak kerasa nih ya. Udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita. Udah mau habis nih siaran kita nih dokter. Tapi bener banget, menarik banget apa yang sudah kita bahas karena ngomongin gizi pasti ngomongin makanan ya dok ya. Betul. Ngomongin makanan. Nah sebagai kesimpulannya dok, betul, sebagai pesan-pesan juga nih buat para orang tua dan kita semua lah ya. Yes. Tidak hanya tumbuh kembang anak itu dipikirkan oleh anak sendiri, sebenarnya anak nggak usah mikir kan dok. Kita yang mikir. Gimana nih? Ada pesan-pesan nggak buat para orang tua dok? Pesannya gini, untuk tumbuh kembang yang optimal kita butuh makanan yang bernutrisi cukup. Jadi nutrisinya ini kita harus mengandung ada mikronutrien dan makronutrien. Makronutrien mungkin kita udah ada ya, karbo, protein, lemak. Nah karbohidrat ini jangan fokus sama yang namanya nasi. Mindsetnya ubah. Jangan nasi. Terus kayak protein, nggak harus daging sapi. Paling gampang telur. Nah itu. Nah kalau sayur, anak saya nggak suka sayur. It's okay. Sayurnya dicoba. Kita belajar mengenalkan, tapi jangan juga karena anak ini doyanya sayur kasih sayur terus itu juga kan stunting juga gitu, ya. Sama yang penting lagi mikronutrien. Mikronutrien itu vitamin dan mineral. Ini dapetin dari sayur dan buah. Nah sayur dan buah ini kita selip-selipin, tapi jangan berdiri sendiri. Harus dicampur ketika makan protein dengan karbo itu. Gitu. Itu aja pesannya. Wow, kalau semua yang dikatakan Dokter Linda ini udah bisa kita terapin, pasti anak-anak tumbuh kembang anak-anak Indonesia menjadi luar biasa. Betul apalagi sekali. Dalam rangka Hari Anak Indonesia. Iya, kemarinnya itu ya. Yang ke-40 pemirsa ya. Jadi mudah-mudahan tumbuh kembang anak-anak kita semuanya baik ya dokter ya. Mudah-mudahan orang tua melalui siaran Hidup Sehat ini juga lebih teredukasi dokter ya. Terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi dokter, terima kasih banyak atas edukasinya dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.